ibu. Udah deh, nggak usah basa-basi deh mas. Saya kesini mau nyampaikan sesuatu diagnosis yang saya tadi telah jalani. Di sini saya tertera di sini ada penyakit menular seksual mas. Jadi pada saya yang saya alami, saya tidak menerima itu. Mas bisa jelasin nggak? Saya dulu ya ibu. Nah ibu, dari hasil lab yang telah ibu jalani, di sini terdapat hasil bahwa ibu positif di pemeriksaan sifilis. Ya ibu, saya juga sangat mengerti kok yang ibu rasain. Gimana rasanya ibu itu sehat bugar tapi ternyata ibu positif sifilis. Pasti ibu was-was dan merasa kayak gak percaya, apalagi ibu sedang keadaan mengandung. Iya lah mas, jelas saya nggak percaya. Mas bayangin aja, saya tidak merasakan apa-apa loh. Saya juga tidak macam-macam di luar sana selain sama suami saya. Coba mas bikin deh. Iya ibu, saya percaya kok, dan memang perlu ibu ketahui ya bu ya, sifilis itu tidak selalu menunjukkan adanya gejala kondisi di mana ibu sekarang disebut yaitu memasuki kondisi sifilis laten. Yang artinya bakterinya ada di dalam tubuh ibu, tapi tidak menimbulkan adanya gejala ataupun luka di tubuh ibu. Jadi kalau misalnya saya tetap nggak ngerasain apapun, saya tetap terkena penyakit itu mas. Nah iya betul ibu. Pada fase laten ini biasanya orang terlihat sehat, bugar, tapi infeksinya masih terus berjalan di dalam tubuh. Terutama karena ibu sedang hamil, di dalam tubuh itu masih bisa berdampak ibu terhadap janin. Ya tapi mas, kan saya tidak merasakan apapun, sekali tidak ada gejala apapun di tubuh saya. Kenapa virus itu bisa berbahaya buat saya mas? Iya ibu. Jadi gini ibu bisa bayangkan, kan di dalam tubuh itu ada kuman, tapi dia diam ibu di dalam tubuh. Nah terus dia tidak membuat luka seperti penyakit-penyakit lain, tetapi dia itu berjalan di dalam tubuh. Masalahnya ibu kan sekarang sedang mengandung, bisa jadi si kuman ini atau si virus ini dia tertular ke bayi ibu melalui plasenta ibu, dan ditambah bayi itu biasanya tidak mempunyai imun yang kuat. Jadi akibatnya bisa jadi ibu mengalami keguguran, mengalami yang namanya bayi ibu meninggal saat dilahirkan ataupun dilahirkan dalam keadaan cacat ibu. Jadi kalau saya tidak merasakan apa-apa, ada dampak untuk bayi saya. Nah iya justru itu ibu yang saya khawatirkan. Kalau saya takut diobati, saya takut suami saya tahu akan hal atau penyakit yang saya alami ini. Saya mengerti sih bu, apa yang ibu rasakan melalui ketakutan ibu itu. Kita tidak memaksa, tapi saya ingin ibu mempunyai informasi lengkap, seperti pengobatan ini itu tidak seperti meminum obat pada penyakit seperti umumnya. Pengobatannya itu bisa melalui suntikan penisilin. Terus suntikan penisilin ini itu sangat aman untuk bayinya juga. Terus apalagi ibu hamil, paling efektif juga untuk membunuh kuman atau bakteri yang ada dalam tubuh ibu, dan bisa melindungi si bayi ibu. Terus bagaimana mas kalau misalkan saya tidak diobati? Kalau misalkan ibu tidak mau menjalankan pengobatan, justru risikonya tetap ada ke bayi ibu, dan infeksi bisa menetap di tubuh ibu lebih lama. Jadi kalau misalkan saya melakukan pengobatan sekarang, apakah bayi saya masih bisa selamat dan aman mas? Saya paham. Kita bisa atur ya langkah-langkahnya, tapi tidak dengan buru-buru. Jadi ibu tidak harus sekarang juga untuk memberitahu kepada suami ibu bahwa ibu terkena sifilis laten ini. Tapi yang paling penting itu adalah keselamatan bayi ibu dulu. Jadi kita fokus untuk menyelamatkan bayi ibu.
Kalau ibu mau, kita fokus dulu nih bu di pengobatannya. Nanti soal komunikasi dengan suami ibu, kita bisa membantu dan kita bisa mendampingi ibu sebagai tenaga kesehatan. Baiklah mas, sudah saya mulai paham sekarang. Saya akan menjalani pengobatan tersebut. Iya, baik kalau seperti itu. Jadi peluangnya jauh lebih baik ya bu ya, jauh lebih aman. Itu alasan kenapa kita sangat menyarankan nih untuk terapi segera karena demi keselamatan bayi ibu, demi keselamatan ibu ke depannya juga. Mas, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila saya marah-marah. Iya, tidak apa-apa ibu. Saya paham kok karena merasa ketakutan ibu, jadi emosi ibu bisa memuncak, jadi tidak terkendali. Yang penting ibu tidak sendirian, kami siap mendampingi ibu, kami ada di belakang ibu, kami siap mengedukasi kepada bapak bahwa sesegera mungkin lebih cepat kita untuk mengobati maka lebih baik. Terima kasih ibu. Terima kasih mas, selamat siang.